Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihima fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Syarah matan Rohabiyah fi ilmil faraid. Langsung gimana bunyi awalnya? Yaqulu ya? Qala apa yaqulu? Yaqulu. Yaqulu Syekhul Imamu, berkata oleh Syekh. Siapa Syekh itu? Imam. Ya. Al-alimu, orang yang alim. Al-allamatu, yang sangat alim. Ta di allamatu bukan ta ta'nis. Ta taukid mubalaghah. Allamah, yang sangat mubalaghah, yang sangat alim. Tambah ta lagi, tambah alim. Wahidu dahri, yang satu di masanya. Faridu asri, farid itu yang tiada tandingan di masanya. Farid satu-satunya, tiada duanya. Farid, ada nama orang Farid. Faridu asri, yang tiada tandingan di masanya. Siapa nama beliau? Muhammad bin Muhammadin. Muhammad, anaknya Muhammad. Sibtul Maradini, cucunya Maradini. Sibtul Maradini, ya. Fasahallahu fi muddatih, semoga melapangkan oleh Allah pada masanya beliau. Kita belum mempelajari ini. Beliau masih hidup apa udah nggak ada? Mestinya sebelum kita ngaji kita pelajari dulu kisah hidup pengarang. Tapi nantilah belakangan. Apa kata beliau? Alhamdulillahirabbil alamin, bermula segala puji itu bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin. Pemilik alam semesta. Rabbi, pemilik, pengatur, pengurus, banyak apa. Itu. Assalamualaikum. Dah, langsung. Wal akibatu lil muttaqin, dan bermula akibat baik. Akibat itu akibat. Wal akibatu, dan bermula akibat baik itu lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan selamat sentosa sampai ke akhirat. Wassalatu wassalamu, dan bermula salat dan salam ala sayyidina, itu di atas pemimpin kita, di atas penghulu kita. Siapa penghulu kita? Muhammadin, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Siapa beliau? Sayyidil mursalin, pemimpinnya para rasul. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya Nabi. Wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi. Ajmain, semuanya. Amma ba'du, adapun sesudahnya. Amma ba'dahu, dibuang hu-nya, ba'da dibina di atas dhamma. Amma ba'du, adapun sesudahnya basmalah, hamdalah, sholah dan salam. Fahadza syarhun, niscaya maka, niscaya jawab amma, maka atifah. Haza, maka bermula ini, itu syarhun, satu syarah. Satu syarah. Latifun, yang kecil. Syarhun latifun, latifun lembut, kecil mananya. Mukhtasarun, lagi yang ringkas. Isim maf'ul dari ikhtasara. Syarhun latifun mukhtasarun, satu syarah yang kecil lagi ringkas. Alal muqaddimatil musammati birrahabiyati, di atas satu muqaddimah, di atas satu pendahuluan, di atas satu muqaddimah, muqaddimah pengantar, ya. Di atas satu muqaddimah al-musammati, yang dinamakan, kan dianya muqaddimah, na'an hakiki, birrahabiyati, dengan rahabiyah. Ada satu matan membahas tentang ilmu faraid, namanya rahabiyah. Inilah syarahnya. Nah, itu. Fi ilmil faraid, pada ilmu faraid. Yang ada ianya syarah
fi ilmil faraidi, pada ilmu faraid. Kainun fi ilmil faraid, jar majrur muta'allaq kepada mahdhuf, takdirnya kainun, na'a kepada syarhun. Ini adalah satu syarah, latifun yang kecil, mukhtasarun yang ringkas, yang ada ianya syarah, fi ilmil faraidi, pada ilmu faraid. Atau boleh juga hal keadaan matan rohabiyah itu pada ilmu faraid, hal itu boleh. Nafi'un, na'a kepada syarhun, syarah yang bermanfaat, insyaallah taala, insyaallah jika menghendaki oleh Allah taala. Qala, berkata oleh musannif, awwalu ma nastaftihul maqala bi dzikri hamdi rabbina ta'ala. Bermula awal ma, yang kami mulai akan perkataan itu bi dzikri hamdi rabbina, itu dengan menyebutkan puji Tuhan kami ta'ala, hal keadaan Tuhan kami itu yang maha tinggi ya. Maqala, alifnya alif itlaq. Sebenarnya nggak perlu alif kan, karena ada alif lam. Awaluma nastaftihul maqala. Cuma kalau nggak ada alif kita baca maqal, kita wakaf kan, nggak nyampe baitnya. Sedangkan perlu harus maqala sesuai dengan ta'ala, makanya beliau tambah alif, alif itlaq. Kalau nggak ada alif berarti kita baca maqal. Awaluma nastaftihul maqal. Ya, karena cara wakaf sukun akhir. Falhamdulillahi ala ma an'ama, maka bermula segala puji itu bagi Allah. Ya. Ala ma an'ama, atas ma yang telah memberi nikmat ianya Allah. Hamdan bihi, akan satu puji, bihi yang dengannya puji, yajlu anil qalbil ama, hilang dari hati oleh kebutaan. An'ama apa tuh? Memberi nikmat, fi'il madhi, alif itlaq. Mana alif itlaq? Alif yang ada pada akhir bait, dia bukan dhamir, bukan apa-apa, huruf. Hamdan. Maka bermula puji itu bagi Allah, alama, atas sesuatu, an'ama, yang telah memberi nikmat dianya Allah, hamdan, akan puji, bihi, hi kembali ke hamdan, yang dengannya puji, yajlu, hilang, anil qalbi, dari hati, al-ama, oleh kebutaan. Ya. Baru syarahnya. Aqulu, ya, ana aqulu, aku berkata, kata pensyarah. Iftataha hadhil urjuzata, memulai oleh musannif. Iftataha fa'ilnya huwa. Iftataha membuka, memulai oleh musannif hadhil urjuzata, akan ini syair. Urjuzah syair, nama syair tadi awaluma nastaftihu. Membuka ianya musannif akan ini syairnya bismillah, dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim. Summa bilhamdulillah, summa bilhamdulillah itu aja. Summa bilhamdulillah, kemudian dengan alhamdulillah. Kenapa beliau membuka? Taksian, karena meneladani, karena mengikuti, karena mencontoh. Taksian karena mengikuti, bil kitabil azizi, dengan kitab yang mulia. Al-Quran kan ada basmalah, ada alhamdulillah. Wa muraduhu bil istiftahi al-ibtida'u, bermula maksudnya musannif. Murad isim maf'ul dari arada. Wa muraduhu, dan bermula maksudnya musannif bil istiftah. Istiftah dalam syair, awwaluma nastaftihu. Nastaftihu fi'il mudhari', masdarnya istiftah. Wa muraduhu, bermula maksudnya musannif dengan istiftah itu al-ibtida'u, memulai. Jadi kalau kita maknai awaluma nastaftihu, bermula awal ma yang kami mulai, langsung kah? Makna murad berarti. Kalau makna lugawinya nastaftihu membuka, tapi maksud beliau di sini memulai. Wal maqala masdaru qala yaqulu, dan bermula maqala itu masdarnya qala yaqulu, masdar mim. Qala yaqulu qaulan maqalan. Wal alifu fihi lil itlaqi, dan bermula alif padanya maqala itu lil itlaq. Nah, lil itlaq, untuk itlaq. Memang namanya alif itlaq.
alif yang ada pada akhir syair. Alif idlaq. Alif yang ada pada akhir syair, di mana huruf terakhirnya huruf sahih ditambah alif, baru alif idlaq. Lam itu huruf sahih bukan huruf illah, ya. Maqal tambah alif. Yuqalu dikatakan orang, qala yaqulu qaulan wa maqalan wa qaulatan wa maqalatan. Banyak masdarnya ya. Qala yaqulu, qala fi'il madhi, yaqulu mudhari', qaulan masdar, maqalan masdar mim, qaulatan masdar marah bisa, maqalatan. Tahu kan masdar marah? Apa masdar marah? Apa? Daraba yadribu darban, darbatan. Kan ada tuh. Itu darban pukul, darbatan sekali pukul untuk menunjukkan kepada satu kali. Disebut masdar marah. Semua masdar bisa dibuat itu masdar marah. Jadi maknanya satu kali. Ya. Warabbu ismun min asma'ihi ta'ala. Bermula Rabbu itu nama. Itu satu nama min asma'ihi dari nama-namanya Allah Ta'ala. Nah, tadi kan ada Rabbu dalam syair. Awwaluma nastaftihul maqalah. Bizikri Rabbi ya. Bizikri ismi. Bizikri ham. Rabbi ya itu Rabbi itu. Rabbu itu nama Allah. Walaupun nggak ada dalam Asmaul Husna kan, nggak ada di Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhammad. Kalau kita hafal nggak ada Rabb, nah, nggak apa-apa. Wala yuqalu li ghairihi illa mudhafan, dan tidak dikatakan akan dianya Rabb li ghairihi bagi selainnya Allah illa mudhafan kecuali dalam keadaan mudhaf. Kalau ar-Rabbu pakai alif lam mesti maknanya Allah. Tapi kalau Rabbu doang tergantung mudhaf ilaihnya. Rabbud dar, pemilik rumah. Rabbul mal, pemilik harta, boleh. Wa ta'ala ay irtafa'a. Ta'ala artinya irtafa'a, fi'il madhi. Apa makna ta'ala? Maha tinggi ya Allah. Ay irtafa'a amma yakulul jahiduna uluwan kabira. Maha tinggi ya Allah dari apa yang berkata oleh orang-orang yang ingkar. Jahidun orang yang ingkar, kafir. Irtafa'a maha tinggi ya Allah amma dari sesuatu. Yaqulul jahidun yang berkatalah oleh orang-orang yang ingkar, uluwan kabira akan sebagai maha tinggi lagi maha besar. Uluwan berarti maf'ul mutlak bagi ta'ala. Ta'ala amma yaqulul jahiduna uluwan kabira. Jadi beliau sudah membahas satu persatu per mufradatnya. Sekarang kita susun maknanya. Jadi makna syairnya bagaimana? Awwaluma nabtadi'ul qawla. Bermula awal ma yang kami mulai akan perkataan fi hadhil urjuzati pada ini syair itu bizikri hamdillahi ta'ala dengan menyebutkan pujian kepada Allah Ta'ala. Udah. Walhamdu huwa sana'u alal mahmudi bijamili sifati. Bermula hamdu itu huwa, dianya hamdu itu as-sana'u menyanjung, alal mahmudi di atas yang dipuji, bijamili sifatihi dengan yang indah-indah dari sifatnya si Mahmud. Bermula hamdu itu menyanjung kepada si Mahmud. Mahmud sesuatu yang dipuji. Kita yang memuji orangnya hamid. Isi pujian namanya sana, pujian, hamdan. Yang dipuji namanya Mahmud. Bermula hamdu itu as-sana, menyanjung kepada si Mahmud, bijamili sifatih dengan yang indah-indah dari sifatnya Mahmud. Allah Maha Pengampun. Nah itu dia memuji namanya. Allahu Ghafurun itu memuji. Allah itu Maha Pengampun. Walhamdu ala nikmati wajibatun, dan bermula puji di atas nikmat itu wajib. Wajib memuji Allah atas nikmat. Makna memuji bersyukur kan. Washkuruli kan gitu. Bersyukurlah kamu kepada aku wali daika kan, dan bersyukurlah kamu kepada dua orang tuamu. Wajib bersyukur kepada Allah, wajib juga bersyukur kepada dua orang tua. Walhamdu ala ni'mati wajibun muradifun li syukri bil lisan. Dan bermula puji atas nikmat itu wajib.
itu, nah, atau muradifun, dianya puji itu muradif yang sama bagi syukur dengan lidah. Yang muradif bagi bersyukur dengan lidah. Muradif sinonim bahasa Indonesianya. Satu lafat atau dua lafat maknanya sama. Hamdu memuji, syukur dengan lidah juga makna sama. Sama juga syukur dengan lidah, sama maknanya dengan makna puji. Orang membantu kita, terima kasih ya atas bantuannya, kan itu menyanjung lah. Nah, menyanjung, memuji tadi juga menyanjung lah dengan baik sifatnya. Nah, jadi dianya hamdu itu muradif, sama maknanya dengan syukur dengan lidah. Kalau syukur dengan hati beda, syukur dengan hati nggak ada ucapan. Ada juga syukur dengan perbuatan. Jadi syukur bisa dengan lisan, bisa dengan hati, bisa dengan perbuatan. Kalau syukur dengan perbuatan, Allah memberikan kita nikmat, kita nggak ngomong-ngomong, nikmat itu kita gunakan pada tempat yang Allah ridhai. Namanya syukur dengan perbuatan. Wal alifu fi an'ama lil itlaqi, dan bermula alif yang ada pada an'ama dalam syair tadi itu lil itlaq, alif itlaq juga. Jadi nggak ada maknanya kalau alif itlaq. Wa hamdan masdarun muakkadun mansubun alal masdariyati. Bermula hamdan itu masdar muakkid, masdarun muakkidun. Bermula hamdan itu masdar yang menguatkan ianya masdar. Mansubun, lagi yang mansub ianya masdar alal masdariyah, di atas masdariyah. Jadi hamdan maf'ul mutlak i'rabnya. Wa yajilu mabniyun lil fa'ili, dan bermula yajilu itu dibina bagi fa'il. Ay yadhabu, hilang, yadhabu hilang. Oh bukan, berarti bukan yadhabu, yudhibu bacanya. Jadi tadi artinya menghilangkan ianya Allah dengan nya puji dari hati al-ama maf'ul, bukan fa'il ya, akan kebutaan. Ama maf'ul tadi, bukan fa'il. Ay yudhibu, menghilangkan ianya Allah. Fa fa'iluhu dhamirun mustatirun raji'un ila Allah taala. Bermula fa'ilnya yajilu itu dhamir yang tersembunyi. Raji'un yang kembali ianya dhamir ila Allah taala, kepada Allah. Jadi yajilu yudhibu, menghilangkan ianya Allah dengan sebabnya puji, dihilangkan dari hati akan butanya hati. Wal ama maf'ulun maksurun, bermula ama itu maf'ul yang maksur. Maf'ul isim maksur. Yuktabu bil ya'i, dituliskan akan dianya ama dengan ya. Ditulis dengan ya. Nah. Wa huwa faqdul basari, dan dianya ama itu enggak punya mata. Faqdul basar, enggak memiliki penglihatan, itulah buta. Nah. Jadi maknanya bagaimana? Hamdan yudhibullahu bihi anil qalbi ama, akan sebagai puji. Yudhibu kita baca, adhaba yudhibu, yang menghilangkan oleh Allah dengannya puji dari hati al-ama, akan kebutaan. Wa amal qalbi huwa ad-darru fid din, dan bermula buta hati itu, dianya buta hati itulah yang memudaratkan dalam agama. Apa faedah tambah huwa? Padahal nggak ada huwa juga boleh. Wa amal qalbi ad-darru fid din, kan gitu. Bermula buta hati itulah yang mudarat dalam agama. Ditambah lagi huwa, sehingga huwa jadi mubtada, daru khabar, jumlah mubtada khabar pada maharafa khabar amma, kan gitu. Apa faedah tambah huwa? Untuk taukid. Jadi seolah-olah maknanya begini, bermula buta hati itu, dianya buta hati itulah yang benar-benar memudaratkan dalam agama. Nah, ada taukidnya, tambah huwa begitu. Nah, yang bahaya membuat buta dalam agama, nggak tahu ilmu agama ya. Nah, bukan buta mata. Bi khilafi amal basar, bi khilafi amal basari, dengan sebalik buta mata. Buta mata nggak masalah. Qala Allah Ta'ala, berkata oleh Allah Ta'ala, fa innaha la ta'mal absar, maka bahwa sungguhnya hal dan sya'an itu
La ta'mal absaru, tidak butalah oleh mata kepala. Ya, absar mata kepala. Walakin ta'mal qulubul lati fis suduri, tetapi butalah oleh hati-hati. Ya. Tetapi butalah oleh hati allati yang ada fis suduri, di dalam dada. Yang buta sebenarnya hati. Nah, titik dulu. Ada pertanyaan? Apa dua artinya tidak memiliki? Fakdu. Fakid. Arti fakid tidak memiliki. Boleh dulu. Fakdul mali tidak memiliki harta. Fakdul basari tidak memiliki mata. Gimana? Boleh dulu. Yajilu. Iya. Yudhibu, menghilangkan ianya Allah. Luang kabir. Oh, luang, akan maha tinggi. Kabiran lagi maha besar. Urujuzati. Gimana? Urujuzati. Syair. Nama syair itu. Kalamuna lafdun mufidun kastakim. Itu urjuzah namanya. Syair urjuzah. Syair atau nadam. Ini syair, ini jazam, ini nadam. Murad Mana? Coba lihat lagi. dapat. Muradifun. Sama. Yang sama. Yang tabaan amma. Irtafa'a, rafa. Apa arti rafa? Angkat. Nah, tinggi kan? Irtafa'a tinggi. Gimana? Dan syukri. Syukur. Ada ketinggalan nih. Nama yang buta. Rajin. Dah. Lanjut. Qala. Berkata oleh musannif, lanjutan syairnya. Summa salatu ba'du wassalamu ala nabiyyin dinuhul islamu. Kemudian bermula salah sesudahnya. Ba'du sesudahnya puji. Asalnya ba'dahu. Kemudian bermula salah sesudahnya puji. Wassalamu, dan bermula salam itu ala nabiyyin, atas seorang nabi. Dinuhu, yang bermula agamanya nabi itu Islam. Kemudian bermula sholawat ba'dahu sesudahnya puji, dan bermula salam sesudahnya puji itu ala nabiyyin, kepada nabi. Dinuhu, yang bermula agamanya nabi itu Islam. Kita baca bantannya aja, nggak ada syarah-syarah. Muhammadun khatamu rusulu rabbih. Siapa nabi itu? Muhammadin. Nabi Muhammad khatami rusuli rabbih, penutup dari rasul-rasul Tuhannya. Mana syarahnya? Wa alihi min ba'dihi wa sahbihi, ada begitu? Wali min wasabi. Ya. Wa alihi, dan kepada keluarganya Nabi, min ba'dihi sesudahnya Nabi, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi. Nah, ini baru syarah. Aqulu, saya berkata. Summa ba'da hamdillahi ta'ala, kemudian sesudah memuji Allah Ta'ala, ata bis salati wassalami, mendatangkan oleh musannif bis salati wassalami, dengan salat dan salam. Ya. Pertama bismillah, kedua alhamdulillah, kemudian salat dan salam. Kenapa beliau membaca salawat? Liqaulihi ta'ala, karena firmannya Allah Ta'ala. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, sallu, berselawatlah kamu, alaihi, kepadanya Nabi, wa sallimu, beri salamlah kamu kepadanya Nabi, taslima, akan benar-benar salam. Beri salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, itu kan. Wa qala alaihi salatu wassalam. Ini dalil tentang kenapa beliau berselawat.
Waqala, dan berkata oleh Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, man shalla alayya fi kitabin, barang siapa yang berselawat ia kepadaku di dalam satu kitab. Man shalla, barang siapa yang berselawat ia alayya kepadaku fi kitabin, dalam satu kitab. Dia menulis selawat dalam kitab. Lam tazal. Lam tazal. Tazal fi'il nakis. Dari zala. Baru beramal kalau didahului oleh nafi. Baik nafi dengan ma zala, atau lam tazal kah? Lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu. Niscaya senantiasalah malaikat. Lam tazal langsung kita artikan senantiasa. Pada dasarnya tidak hilang-hilang. Tidak hilang-hilanglah oleh malaikat itu. Tastaghfiru, mohon ampun ianya malaikat, lahu, bagi nyaman. Madama, selama masa. Ma kan artinya selama masa kan? Ma dzarfiyah. Ma, selama masa. Dama, tetaplah namaku. Madama ismi. Ma artinya selama masa. Selama masa, dama ismi, tetaplah namaku, fi dzalikal kitabi, dalam itu kitab. Siapa orang berselawat kepadaku dalam kitab, dia nulis selawat, senantiasalah malaikat itu mohon ampun ya untuk orang itu. Madama ismi, selama masa tetaplah namaku, itu dalam itu kitab. Nah itu selawat malaikat. Wa qauluhu, dan bermula ucapannya musannif, ala nabiyyin dinuhul islamu, di atas nabi yang bermula agamanya nabi itu Islam. Siapa nabi itu? Itu kan nakirah nih, ala nabiyyin, atas seorang nabi. Nggak jelas nabi yang mana. Cuma ada sifat ke depan, nabi yang agamanya itu Islam. Jadi kita tahu Nabi Muhammad. Wa huwa nabiyuna, dan bermula dianya nabi yang agamanya Islam, itu nabiyuna, nabi kita. Siapa nabi kita? Muhammadun, Nabi Muhammad. Khatamul anbiya'i war rusuli, penutup segala para nabi dan para rasul. Sallallahu alaihim ajmain. Nah. Qala ta'ala, berkata oleh Allah Ta'ala, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Makana Muhammadun, tidak adalah Muhammad itu bapak ahadin, mudhaf ilaih, aba ahadin. Tidaklah Muhammad itu bapak dari salah satu min rijalikum, dari laki-laki kamu. Walakin Rasulullah, tetapi Rasulullah, berarti ada mubtada yang mahdhuf. Tetapi dianya Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah, wa khatamun nabiyyin, dan penutup para nabi. Ya. Al-Ahzab 40. Surat Al-Ahzab ayat 40. Kalau ketemu ayat dalam kitab, cariin surat berapa, ayat berapa gitu kan. Baik dalam Kawaki atau dalam apa, biar mudah. Dah. Wa yajuzu fi Muhammadin al-jarru ala annahu badalun min nabiyyin. Apa yang kurang? Darikum. Dari laki-laki kamu. Laki-laki kamu. Maka Muhammadun, tidaklah Muhammad itu bapak salah satu dari laki-laki kamu. Muhammad bukan bapak kalian, tapi beliau itu rasul, penutup nabi. Nah, wa yajuzu fi Muhammadin al-jaru, dan boleh pada Muhammad dalam syair, ala nabiyyin, di alam mana Muhammad tadi? Muhammadin khatami rusuli rabbih, ya, rusli rabbih, ya, Muhammadin, ya, Muhammadin. Wa yajuzu, dan boleh pada Muhammad oleh jar, Muhammadin kita aja boleh. Kalau kita baca Muhammadin, apa i'rabnya? Ala annahu badalun min nabiyyin, atas bahwa sungguhnya Muhammad itu badal dari nabiyyin. Ala nabiyyin
dinuhul Islamu Muhammadin. Siapa nabi itu? Muhammad. Boleh. Muhammadin badal kepada nabi ini. Warraf'u atau kepada jaru, dan boleh pada Muhammadin oleh arraf'u, oleh rafa'. Nah, kalau rafa' ala annahu khabarun li mubtada'in mahdhufin, atas bahwa sungguhnya Muhammadun itu khabar bagi mubtada yang dibuang. Mana mubtadanya? Kata takdir huwa Muhammadun. Dianya nabi itu Muhammad. Wa qauluhu wa alihi min ba'dihi wa sahbihi, dan bermula ucapannya musannif wa alihi min ba'dihi wa sahbihi, itu artinya ai itu khabar qauluhu. Bermula ucapan musannif wa alihi min ba'dihi wa sahbihi, itu artinya summa salatu wassalamu ala nabi, artinya kemudian bermula selawat dan salam itu kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ala alihi, dan kepada keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi. Nah, jadi selawat kepada Nabi, keluarga dan sahabat. Siapa keluarga Nabi? Wa aluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam banu Hashimin wa banul Muttalibi ala rajihi, dan bermula keluarganya Nabi itu Banu Hashim, anak-anak Hashim, wa banul Muttalib, anak-anaknya Muttalib, ala rajih, atas pendapat yang kuat, indal imam Syafi'i, di sisi ulama Syafi'i, wal jumhuri, dan di sisi mayoritas. Jumhur di sisi kebanyakan para ulama. Kebanyakan para ulama menyatakan maksud dengan keluarga Nabi itu Banu Hashim, Banu Muttalib. Nah, wa sahbihi jam'u sahibin, bermula sahbih, wa sahbuhu bermula sahbuh, itu jam'u sahib, jamak dari sahib. Sahib mufrad, jamaknya sahbih. Wa sahbihi atau wa sahbihi aja kita baca walaupun jadi mubtada, kita hikayah. Jadi wa ala alihi wa sahbihi kan. Wa sahbihi jam'u sahibin, bermula sahbih itu jamak dari sahib. Mudhafun ila dhamirihi, itu mudhaf kepada dhamirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna dhamir Nabi wa sahbihi, hinya kembali ke Nabi dan sahabatnya Nabi. Wa mufraduhu sahibun bimakna sahabiyin, bermula mufradnya sahbi itu sahib yang menemani, sahib yang menemani. Bermula mufradnya sahbi itu sahibun, sahib yang menemani, bimakna sahabiyin, dengan makna sahabiyin. Makna sahabiyin seorang sahabat Nabi. Apa makna sahabi? Wahwa man laqiyan nabiyya. Wahwa, dan dianya sahabi itu man laqiya, yang bertemu ia akan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mu'minan bihi, hal keadaan ia mukminan, hal kepada fa'il laqiya, hal keadaan ia man itu mukminan, yang beriman bihi dengannya Nabi. Sahabi orang yang bertemu Nabi ketika Nabi masih hidup, dia beriman dengan Nabi, wa mata alal islami, dan mati ia di atas Islam, enggak murtad. Itulah baru sahabat. Ya. Titik dulu. Lihat-lihat dulu. Baru setengah jam. Kan? Wa nas'alullaha lanal i'ana fima tawakhaina minal ibanah. Wa nas'alullaha, dan kami mohon akan Allah bagi kami al-i'anata, akan pertolongan, fima tawakhaina, pada apa yang kami rencanakan, ya. Tawakhaina kah? Pada apa yang kami rencanakan, minal ibanati, dari menjelaskan. Kami mohon akan Allah bagi kami akan pertolongan, fima tawakhaina, pada apa yang kami rencanakan, minal ibanah, dari menjelaskan. Nah, menjelaskan
an madhabil imami Zaidil Faradi, tentang madhab seorang Imam Zaid, tentang madhab imam, siapa Imam Zaid, tentang madhab Imam Zaid Al-Faradi yang ahli ilmu faraid. Ya. Kenapa akan dijelaskan tentang madhab Imam Zaid? Idzaka zaka, karena adalah demikian madhab Imam Zaid. Idzaka zaka, karena adalah demikian itu min ahammil gharadi, dari yang paling pentingnya tujuan. Min ahammil gharadi, dari yang paling pentingnya tujuan. Ya. Yang mana Lutfi? Apa yang kurang? Ahammil gharadi, yang paling pentingnya tujuan. Ya. Aku berkata, at-tawakhi bil kha'il mu'jamati al-qasdu. Aku berkata bermula tawakhi masdar. Tadi fi'il madhi tawakhaina. Bermula tawakhi dalam bait tadi baca bil kha'il mu'jamah dengan kha yang bertitik, bukan tawahi tapi tawakhi. Itu al-qasdu, tujuan, maksud berarti alamat tawakhaina di atas apa yang kami maksudkan, di atas apa yang kami rencanakan. Yukalu, dikatakan orang, ini contoh orang Arab nih kalau pakai kata tawakhi ini. Yukalu, dikatakan fulan yatawakhi al-haqqa, fulanon yatawakhi al-haqqa. Bermula si fulan itu bermaksud ia akan kebenaran. Nah, jadi yatawakhi maksudnya yaksudu, ay yaksuduhu, bermaksud ia akannya kebenaran. Yukalu, dikatakan orang fulanun yatawakhal haqqa. Tawakha ya. Tawakha yatawakha. Tafa'ala yatafa'alu. Tawakha yatawakha. Bermula si fulan itu yatawakhal haqqa. Apa makna yatawakha? Ay yaksuduhu, bermaksud ia akannya kebenaran. Wal ibanatul idharu, bermula ibanah yang ada dalam bait itu idhar, mendahirkan. Ini beliau ngupas satu-satu nih, setiap yang ada dalam syair dibahas. Wal madhabu fil asli at-tariq, dan bermula madhab pada asal itu jalan, tariq. Mazhab kan isim makan, tempat jalan. Zahaba pergi, madhab tempat pergi, berarti jalan. Wal madhabu fil asli, bermula madhab pada asal itu jalan. Cuma di sini maksudnya bukan jalan, madhab, pemikiran seorang imam, seluruh pendapatnya dirumuskan jadilah satu madhab. Seolah-olah dia berjalan mengikuti pendapatnya, kita juga berjalan mengikuti pendapatnya. Summa stu'mila fil ahkami syar'iyyati wa ghairiha. Summa stu'mila bina majhul, kemudian digunakan akan dianya madhab tadi fil ahkami syar'iyyah, pada hukum-hukum syar'i, hukum-hukum agama, wa ghairiha, dan lainnya hukum syar'i. Jadi madhab itu penggunaannya untuk hukum. Madhab Abu Hanifah berarti hukum-hukum menurut Abu Hanifah. Madhab Imam Syafi'i, ya, itu hukum syar'i. Ada juga madhab nahu, madhab basariyun, madhab kufiyun misal, apa-apa. Ya, penting madhab. Kemudian digunakan akan dianya kata madhab fil ahkami pada hukum-hukum syar'iyyati yang syar'iyah, wa ghairiha, dan lainnya syar'i. Wal imamu, apa arti imam? Wal imamu huwa alladhi yuktada bihi fi aqwalih. Bermula imam itu, dianya imam itu alladhi, itu orang, yuktada bihi, yang diikuti dengannya orang, fi aqwalihi, pada perkataan-perkataannya. Jadi imam orang yang perkataannya jadi teladan. Habis stoknya nih. Ya, itu. Nah, itu imam kan. Wa Zaidun huwa Zaid bin Sabitin radhiyallahu anhu. Bermula Zaid yang ada dalam matan an madhabil imami Zaid,
Wa Zaidun, dan bermula Zaidun huwa, dianya Zaidun itu Zaid bin Sabit, Zaid bin Sabit radhiyallahu an, semoga meridai oleh Allah untuk beliau. Satu-satunya sahabat Nabi yang namanya disebut dalam Quran Zaid. Ini keren nih Zaid nih. Ada dalam Quran. Enggak tahu surat apa. Ya, Zaid. Makanya dalam kitab Nahwu juga Zaid kan? Zaid pendekar. Selalu si Zaid mukul Umar. Umar. Anda tahu kan kesalahan Umar apa? Makanya dipukul sama Zaid. Tahu? Karena dia mencuri waw yang ada di nama Raja Daud. Daud. Dal, alif, waw, dal, kan itu tulisannya. Daud. Bacanya panjang, mestinya di depan waw itu ada waw satu lagi. Daud. Enggak? Pasti angka 6 dia. Daud angka 6. Kita baca panjang Daud kan? Tapi waw di depannya enggak ada. Udah dicuri sama Amrun ini. Makanya di depan Amrun kan ada waw tuh. Daud. Karena si Zaid itu pengawal Raja Daud, dipukullah Umar terus. Daraba Zaidun Amran, daraba Zaidun Amran. Nah, karena dia melakukan kesalahan. Karena di Amran itu ada waw. Ketika dhammah dan kasrah, kalau nasab nggak ada. Ja'a Amrun pasti ada waw. Nah, maratu bi Amrin pasti ada waw. Nah, itu kalau ditanya nanti biar tahu. Nah, udah. Nah, kan? Zaidun itu huwa, dianya Zaidun itu anak angkat Nabi asalnya. Zaid bin Sabit. Punya istri cantik. Jadi orang nyebut, oh Nabi Muhammad punya anak Zaid bin Muhammad kan? Akhirnya Allah memerintahkan Zaid untuk mencarai istrinya. Nikah sama Nabi. Nah, kalau ngaji tafsir, kalau pas sampai ayatnya kan. Bermula Zaid, dianya Zaid itu Zaid bin Sabit, Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Ibnu Dhahaki. Siapa Zaid itu? Siapa Ibnu Sabit? Putranya Dhahak. Ibnu Dhahaki, Ibni Sa'id, putranya Sa'id bin Kharijata. Putra Kharijah. Kharijah laki-laki ini. Kalau Khadijah baru perempuan. As-sahabiyul ansari, sahabi na'a kepada Zaid. Zaid as-sahabiyu, seorang sahabat Nabi. Al-ansariyu, seorang yang berkebangsaan Ansar. Mim Bani Najjari, dari Bani Najjar, dari suku Najjar. Min akabiri ulama'is sahabati, sebahagian dari pembesar-pembesar ulama sahabat. Sebahagian dari yang besar-besar dari ulama sahabat. Jadi sahabat itu ada yang ulama besar, ada yang enggak. Salah satu ulama besar Zaid ini radhiyallahu anhu. Semoga meridai oleh Allah untuk mereka para sahabat Nabi. Wal faradhiyu al alimu bil faraidi, dan bermula faradi itu seorang yang alim dengan ilmu faraid. Alim ilmu faraid disebut faradi. Wal gharadu al qasdu, gharad min ahammil gharadi ya. Wal gharadu al qasdu, tujuan. Artinya, ini makna baitnya begini. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala, kami mohon, kami minta akan Allah subhanahu wa ta'ala al-i'anata, akan pertolongan, fima qasadnahu, dalam bait fima tawakhaina kan, fima qasadnahu, pada apa yang kami maksud akannya, minal idhari, dari mendahirkan, wal kashfi, dan membuka, wal kashfi membuka, an madhabil imam, tentang madhab Imam Zaid, tentang madhab Imam Zaid radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah.
Semoga meridhai oleh Allah Ta'ala dari beliau, wa ardah, dan meridhainya Allah akannya beliau. Kenapa perlu dijelaskan tentang mazhab Imam Zaid? Li'anna hadza, karena sungguhnya ini menjelaskan, ini mentahirkan. Li'anna hadza, karena sungguhnya ini idhar min ahammil qasdi, dari sebahagian dari yang paling pentingnya tujuan. Min ahammil qasdi, dari yang paling pentingnya tujuan. Sampai ke ngaji terakhir berapa halaman lagi? Halaman 13. Ya. 11. Ya. Yang udah kita baca berapa halaman tadi? Halaman 7 aja tuh. Coba yang kita baca dari awal. Baru 2 halaman? Baru 2? Lanjut lagi. 10 lah. Sejam lah kita ngaji ya. 15 menit lagi. Halaman 7 aja. Sebenarnya. Fa innahu la yukhayyibu man sa'alah. Sesungguhnya Allah, kenapa beliau meminta kepada Allah? Fa innahu. Karena sesungguhnya Allah itu la yukhayyibu, tidak mengecewakan ianya Allah. Yukhayyibu, mengecewakan. Tidak akan mengecewakan oleh Allah man sa'alahu, akan orang yang meminta ia akannya Allah. Sa'alah, meminta. Fi'il madhi, man sa'alahu, akan orang yang meminta ia akannya Allah. Dalilnya apa? Allah tidak akan mengecewakan orang yang meminta. Qala ta'ala, berkata oleh Allah Ta'ala, was'alullaha fi fadlih, min fadlih. Minta olehmu akan Allah, min fadlihi, dari karunia-Nya Allah, dari kurnia-Nya Allah. Minta kepada Allah. Minta. An-Nisa ayat 32. Was'alullaha min fadlih, minta olehmu akan Allah dari karunia-Nya Allah. Allah nyuruh kita meminta, tujuannya apa? Allah pengen memberi, nunggu-nunggu kita minta. Enggak diminta Allah malah beri. Ada yang Allah beri tanpa diminta, ada yang Allah menunggu kita minta. Qala ba'dul ulama'i, berkata oleh sebahagian para ulama, lam ya'murillahu bil mas'alati illa liyu'tiya. Tidak memerintahkan oleh Allah dengan meminta. Lam ya'mur, amara ya'muru, tidak memerintahkan oleh Allah bil mas'alati, dengan meminta, illa liyu'tiya, melainkan supaya memberinya Allah. Kita punya kenalan kepala desa, kita ngaji kan. Kepala desa bilang, bikinlah proposal untuk beli kitab. Nah, kata Datuk Rio kan, itu berarti tujuannya Datuk Rio pengen membantu. Cuma nggak bisa bantu secara langsung Datuk Rio, karena bukan uang Datuk Rio kan, uang pemerintah. Jadi harus ada suratnya misal. Nah, kalau Allah nggak perlu surat, kita minta aja. Sebahagian kampung kan, di kampung ada dana-dana yang disiapkan untuk santri. Kalau kampung udah maju, kampung yang peduli santri, di santri-santri yang mau beli kitab-kitab mahal, boleh minta sama Pak Kepala Desa. Nggak tahu di sini kan. Qala, ya, berkata oleh musannif, ilman bi annal ilma khairu ma su'i fihi wa aulama lahul abdudu'i. Karena tahu. Kenapa beliau meminta kepada Allah? Karena tahu, bi annal ilma, dengan bahwa sungguh ilmu itu khairu ma, sebaik-baik ma, sebaik-baik sesuatu, su'aya fihi, yang diusahakan orang, fihi, padanya ma. Karena tahu bahwa sungguhnya ilmu itu khairu ma, sebaik-baik ma, su'i, yang diusaha, ya, yang dipergi, apa namanya, yang diusahakan orang padanya ma, wa aulama, dan seutama-utama ma, aula antah kepada khairu. Karena tahu bahwa sungguhnya ilmu itu aulama, sebaik-baik ma, lahul abdu, yang baginya ma bermula hamba, itu du'aya, diajak. Du'aya, diajak akan diajak Allah. Ilmu sebaik-baik hal yang kita cari, dan sebaik-baik perkara yang orang kita ajak ke perkara itu untuk dia pelajari, itulah ilmu. Mana?
Karena tahu bahwa sungguhnya ilmu khairu masu'i, sebaik-baik ma yang diusahakan orang padanya ma. Atau dicari orang juga boleh. Fas'au ila dzikrillah. Pergilah kamu kepada mengingat Allah. Idza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah fas'au, pergi. Su'aya pergi juga boleh. Sebaik-baik ma yang dipergikan orang, yang dicari orang padanya ma. Wa aulama, dan seutama ma yang baginya mah bermula hamba itu diajak akan dianya hamba. Itulah kalau bait kan rumit cara mengartikan. Wa anna hadzal ilma makhsusun bima, dan bahwa sungguh ini ilmu itu dikhususkan dengan sesuatu. Qad sya'a fihi, yang sungguh masyhur ianya sesuatu, fihi padanya ilmu. Bahwa sungguh ini ilmu itu khusus dengan sesuatu. Qad sya'a, yang masyhur ianya sesuatu, fihi padanya ilmu. Sya'a kembali ke ma, fihi kembali ke ilmu. Inda kullil ulama, di sisi setiap para ulama. Bi annahu, dengan bahwa sungguhnya ilmu itu awalu ilmen, awal ilmu, yufkadu, yang dihilangkan akan dianya ilmu, fil ardi, di dalam bumi. Dengan bahwa sungguhnya ilmu, ilmu faraid, awalu ilmen, awal ilmu, yufkadu, yang dihilangkan akan dianya ilmu, fil ardi, di bumi. Hatta la yakada yujadu, hingga hampir tidak ada ianya ilmu itu, yujadu, didapatkan akan dianya ilmu. Hingga tidak hampir ianya ilmu itu didapatkan akan dianya ilmu. Hampir tidak ada lagi, masih ada 1-2 yang bisa. Aku berkata, ilman mansubun ala annahu maf'ulun li ajlih. Bermula ilman itu mansub kepada bahwa sungguhnya ilman itu maf'ul li ajlih. Ilman maf'ul li ajlih, karena tahu. Kalau maf'ul min ajlih mesti ada amelnya. Qoma Zaidun ijlalan, bangunlah si Zaid karena memuliakan. Amelnya qoma. Di sini apa amelnya? Wa huwa illatun liqaulihi. Wa huwa, dan dianya ilman itu ilat liqaulihi, bagi perkataannya musannif, id kana dzaka min ahamil gharadi. Karena adalah demikian itu dari yang paling pentingnya tujuan. Kenapa paling penting? Ilman, karena tahu bahwa sungguhnya ilmu itu sebaik-baik hal yang dicari orang. Jadi ilman mansub sebagai maf'ul li ajlih, atau maf'ul min ajlih, atau maf'ul lah. Bahwa dan dianya ilman itu ilat. Mana ilat? Alasan. Liqaulihi, bagi ucapannya musannif, id kana zaka min ahamil gharadi, dalam bait di atas kan. Au illatan, au illatun. Ya, illatun bacanya. Atau pada wahwa illatun. Atau dianya ilman itu ilat, itu alasan, liqaulihi, bagi ucapannya musannif, tawakhaina. Kami bermaksud untuk menjelaskan. Kenapa kami bermaksud? Ilman, karena tahu bahwa ilmu itu paling penting. Ilah hingga akhir. Waktu tinggal 6 menit lagi. Wal ilmu khilaful jahli, bermula ilmu itu sebalik jahil. Itu yang tadi dalam murakab. Ilmu itu khilaful jahli, sebalik jahil. Wa bi annal ilma muta'allaqun, dan bermula bi annal ilma. Bi annal ilma dalam syair. Ilman bi annal ilm, apa nih? Ilman bi annal ilma khairu mas'i. Kan ada itu bil ilma, bi annal ilma. Mubtada nih, wa bi annal ilma, dan bermula bi annal ilma itu muta'ala. Muta'ala ke mana? Bi qaulihi ilman, dengan ucapan yang musannif ilman. Karena tahu dengan apa? Bi annal ilma, dengan bahwa sungguhnya ilmu. Ilmu faraid. Oh, bukan
bukan alif lam ahdi ini, bukan. Umum di sini katanya. Umum ilmu, karena tahu bi anna ilma. Dengan buat sungguh semua ilmu, ilmu apapun. Wa alfi lil umumi. Bermula al padanya al ilma itu lil umum, istighra. Bermula al padanya al ilma itu lil umumi. Ya, lil umum. Di semua ilmu. Hatta yashmula kulla ilmen. Hingga mencakupi, hingga masuk ianya ilma kulla ilmen, akan setiap ilmu. Dua jam baru kelar, insya Allah baru sampai ke pengajian terakhir. Wa qauluhu su'i wa du'i mabniyani lima lam yusamma fa'ilu. Wa qauluhu su'iyya, bermula ucapan musannif su'iyya. Wa du'iyya itu mabniyani, dibina keduanya. 5 bagi ma lam yusamma, yang tidak disebut. Bagi ma lam yusamma, yang tidak disebut, fa'iluhu akan fa'ilnya ma, bina maf'ul atau bina majhul. Ya. Udah. Titik di situ. Apa pertanyaan? 3 menit lagi. Su'i enggak dimaknain. Wa qauluhu su'i dan du'i. Su'i dari dalam bait. Khairu ma su'i. Ya kan? Lahul abdu du'i, kan udah ada tadi. Bermula ucapan musannif su'i yang ada dalam bait di atas. Wa du'iya dan du'iya itu mabniyani, dibina keduanya. 5 lam yusamma fa'ilu, bagi sesuatu yang tidak disebut akan fa'ilnya. Bagi majhul kan ada maf'ul lam yusamma fa'ilu, kan naib fa'il. Nah, itulah dia. Tinggal 3 halaman lagi kah? Berarti besok pagi insya Allah. Oh, libur besok pagi? Enggak? Pagi enggak libur kah? Ya, insya Allah kita ngaji sejam beres nih. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Nah, ada pertanyaan? Masih boleh 2 menit. Kebaikan. Yang mana? Wa khairiyatuhu, kebaikan. Bukan khairat Tuhan. Yang mana? Di belakang tadi. 5 lam sama fa'iluhu wa fatul. Nah, itu belum. Baru titik dari lam yusamma fa'iluh, titik. Ya, itu titiknya. Dan bermula alif lam yang ada fihi padanya al-ilma bi annal ilma dalam syair. Ilman bi annal ilma. Bermula alif lam fihi padanya ilma itu lil umum, alif lam umum, istighraq yang kita belajar kemarin. Kalau alif lam umum berarti bukan khusus ilmu faraid saja. Hatta yashmula kulla ilmen, hingga masuk ianya ilmu kulla ilmen, akan setiap ilmu. Jadi seolah-olah kalau kita ulang syairnya, ilman bi annal ilma, karena tahu dengan bahwa seluruh ilmu, bukan hanya ilmu faraid. Bi annal ilma, dengan bahwa seluruh ilmu, khairu masui, sebaik-baik yang kita pelajari itulah seluruh ilmu. Cuma karena ilmu banyak, enggak mungkin kita pelajari semuanya, kita pilih yang penting-penting saja. Nah, itu. Ini kalau kita ulang-ulang terus lancar ya. Kita semua kitab begitu. Kalau kita rajin ulang, semua jadi mudah, nggak ada yang susah. Ini kan kayak susah. Kita ulang 3 kali lagi, udah lancar banget. Kalau kita ulang 10 kali, udah nggak perlu tulis lagi maknanya. Pas ngajar udah lancar aja. Udah boleh ngaji kitab orang. Nggak harus kitab sendiri. Itu. Jadi sering diulang. Kayak Al-Fatihah, sambil tidur pun kita bisa baca kan? Kebaca sendiri kan? Kita ngantuk, Fatihah kebaca sendiri karena sering tiap hari. Nah, Yasin juga kan? Nah, kan kata sering tuh.
Coba kalau ayat-ayat lain sering ya. Al-Kahfi sering, semua sering. Seluruh Quran sering kayak sering baca Fatihah.